Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Sudah membimbangkan. Ada mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Kerusakan itu bukan muncul tiba-tiba. Deforestasi sudah terjadi besar-besaran. Tambang dan kebun sawit merangsek hingga ke hulu daerah aliran sungai. Lahan yang dulu jadi penyangga air kini berubah jadi tanah telanjang. Luka terbuka yang tak lagi menahan apapun. Maka ketika hujan turun tanpa ampun, efeknya seperti api disiram bensin, meledak. Yang menghantam Sumatera kali ini bukan sekedar bencana alam. Banjir dan longsor ini adalah akumulasi dari ulah manusia. Dan inilah fakta terbaru yang harus kita hadapi. Bayangkan jalan provinsi yang biasanya padat kendaraan, sekarang lenyap berganti lautan lumpur. Kesan kota ikut hilang. Air tidak datang perlahan, tapi menerjang seperti dinding raksasa, tanpa memberi kesempatan siapapun untuk bersiap. Infrastruktur publik lumpuh, akses logistik terputus, dan beberapa daerah benar-benar terisolasi tanpa kabar. Skala kerusakannya luar biasa. Sekitar 1,2 ribu fasilitas umum rusak, 215 fasilitas kesehatan, 584 fasilitas pendidikan, 423 rumah ibadah, 287 gedung dan kantor, sampai 498 jembatan hancur atau terputus. Banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera meninggalkan luka besar di banyak tempat. Yang paling terpukul adalah Aceh. Kerusakan fasilitas umumnya begitu parah sampai terasa nyaris tak bisa dipulihkan. Dan di tengah kondisi ini muncul pernyataan Kepala BNPB yang menyebut bencana ini hanya mencekam di media sosial. Kalimat yang terdengar dingin. Padahal Gubernur Aceh Mustaqir Manaf menyebutnya sebagai tsunami kedua. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, tak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Situasi di lapangan benar-benar bikin nafas sesak. Di Aceh Tamiang, jalur menuju pusat ekonomi sempat putus total. Banyak kendaraan dibiarkan terbalik dan terkubur lumpur. Rumah-rumah pun sebagian tertelan endapan tebal sisa banjir. Jadi ketika Mustaqir Manaf mengatakan 4 kampung hilang dalam semalam, itu bukan bumbu dramatis. Memang segila itu terjangan air pada hari itu. Lalu beredar kabar soal mayat yang ditemukan di dalam mobil yang terseret banjir. Basarnas membantah, tapi rumor terlanjur melaju karena kondisi di lapangan memang semrawut. Yang jelas dan tak bisa disangkal, krisis air bersih menghantam hampir semua wilayah. Bayangkan sebagian warga baru menerima suplai air bersih setelah 10 hari. Listrik juga sama parahnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat ditanya Presiden dengan yakin menyebut pemulihan sudah 93%. Di media angkanya bahkan disebut 97%, seolah hampir semuanya pulih. Tapi di lapangan warga bahkan Presiden seperti sedang diprank karena faktanya justru kebalikan. Ada warga mengeluh sudah 12 hari tanpa listrik dan internet di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Dan ancaman setelah banjir ini bukan cuma soal air, tapi soal bertahan hidup. Bantuan memang masuk, tapi beberapa titik masih sulit dijangkau. Akhirnya warga bertahan semampunya. Mu'alem bahkan memperingatkan sebagian pengungsi bisa meninggal bukan karena banjirnya, melainkan karena kelaparan. Soal kesehatan, kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan. Selama beberapa pekan, warga mengungsi di tempat seadanya. Banyak yang bertahan di ruang terbuka. Kasus demam, diare, sampai infeksi saluran pernafasan meningkat di 3 provinsi. Dan itu masuk akal, untuk masak nasi saja warga terpaksa memakai air keruh. Sementara itu layanan kesehatan ikut limbung. Sebanyak 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak banjir. Stok obat-obatan pun sempat langka. Dalam keadaan seperti ini, setiap malam terasa panjang, gelap, dan penuh ketidakpastian. Ada mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan. Tapi pasti bantuan akhirnya berdatangan. Donasi mengalir dari berbagai arah, sementara para relawan sudah turun ke lokasi sejak hari pertama, tanpa menunggu instruksi siapapun. Mereka membawa perahu karet, makanan, selimut, air bersih, apa saja yang bisa menyelamatkan warga yang terjebak. Di tengah kekacauan, solidaritas masyarakat justru bergerak lebih cepat dibanding birokrasi. Namun ada satu hal yang benar-benar memantik amarah publik. Sejumlah pejabat malah melontarkan komentar nyinyir kepada mereka yang berdonasi.
Bayangkan ketika ribuan orang kehilangan rumah, puluhan ribu mengungsi, dan akses terputus di mana-mana, yang muncul justru ucapan-ucapan yang tak pantas. Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project, berhasil menghimpun dana 10 miliar rupiah hanya dalam 24 jam. Ia tidak berhenti di balik layar, tapi turun langsung menyalurkan bantuan ke titik-titik terparah. Gerak cepat dan efektif seperti ini menjadi secerca harapan di tengah lambannya jalur resmi. Tapi apa respons sebagian pejabat? Andi Patwijaya, anggota Komisi 1 DPR RI, melontarkan kalimat, "Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh." Ucapan itu langsung memicu ledakan reaksi. Warganet termasuk akun-akun centang biru mengecam keras. Dan seperti pola yang sudah berulang kali terjadi, setelah viral barulah muncul permintaan maaf, terlambat dan terasa hambar. Tak lama kemudian muncul kabar bahwa bantuan asing yang hendak masuk justru dipersulit. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mu'alem. Lagi-lagi, respon pemerintah bernada defensif. Bantuannya tidak lewat pemerintah, ujar Menteri Pertahanan. Pemerintah bisa menangani sendiri tanpa bantuan asing, kata Ketua DPR RI. Padahal kondisinya darurat. Ini bukan soal harga diri, ini soal nyawa. Di sisi lain, Anies datang membawa bantuan senilai 1,8 miliar rupiah, dan masyarakat menyambutnya dengan antusias, tanpa drama, tanpa komentar sinis. Pada akhirnya yang benar-benar menggerakkan bantuan adalah rakyat. Dan mengganggu solidaritas itu bukan alam, melainkan ego pejabat yang terlalu gemar bicara. Dan ini sungguh miris. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Di tengah situasi yang kacau tetap perlu ada apresiasi. Pemerintah bergerak cepat, terutama Presiden Prabowo yang dalam 1 pekan 2 kali turun langsung ke Aceh. Ia meninjau penyaluran bantuan, memantau percepatan penanganan, dan memastikan proses pemulihan wilayah terdampak berjalan tanpa tersendat. Kehadirannya di lapangan memberi sinyal jelas negara hadir tidak berdiam diri. Langkah itu tidak berhenti di situ. Prabowo juga menyasar akar persoalan dengan membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Ini bukan langkah simbolis, melainkan keputusan krusial, mengingat kerusakan lingkungan selama ini menjadi pemicu utama banjir bandang yang terus berulang. Selain itu, ia mengumumkan penghapusan utang kur bagi para petani terdampak, serta bantuan senilai 60 juta rupiah per rumah untuk warga yang kehilangan tempat tinggal. TNI pun dikerahkan dalam skala besar. Lebih dari 33.000 personel diturunkan untuk membangun jembatan darurat dan membuka kembali jalur-jalur vital. Namun di balik rangkaian langkah cepat tersebut, muncul satu blunder yang membuat publik mengernyitkan dahi. Saat Aceh Selatan dilanda bencana, sang Bupati Mirwan MS justru berangkat umroh. Padahal Gubernur Aceh tidak memberikan izin, dan Mirwan bahkan telah lebih dulu mengeluarkan surat ketidaksanggupan menangani situasi tanggap darurat. Permintaan maaf memang sudah disampaikan, tapi amarah warga terlanjur membuncah. Tak mengherankan Presiden Prabowo kemudian meminta Menteri Dalam Negeri untuk mencopot Bupati Aceh Selatan. Sebuah keputusan tegas, dan bagi banyak orang memang sudah seharusnya begitu. Perpres Penertiban Kawasan Hutan memang patut dicatat sebagai langkah awal. Tapi publik jelas menuntut lebih dari sekedar kebijakan di atas kertas, pengawasan ketat dan penegakan hukum yang benar-benar terasa. Curah hujan tinggi memang memicu banjir bandang di 3 wilayah Sumatera. Namun mustahil jika hujan dijadikan satu-satunya kambing hitam. Data Forest Watch Indonesia justru membuka gambaran yang lebih gamblang. Deforestasi masif yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa kendali telah menjadi bensin yang memperbesar dampak bencana. Daya dukung hutan dan daerah aliran sungai di Sumatera sudah jebol, tergerus oleh ledakan izin industri ekstraktif. Di sektor tambang saja, lebih dari 2 juta hektar lahan telah beralih fungsi. Itu belum termasuk proyek energi, perkebunan sawit, HPH, HTI, migas, hingga tambang ilegal yang terus mengikis tutupan hutan. Angkanya makin mencengangkan. Dalam 1 dekade terakhir, luas kebun kelapa sawit melonjak hingga 5 kali lipat, setara 57 kali luas kota Medan. Dengan ekspansi sebesar itu, wajar jika Sumatera akhirnya kewalahan menahan luapan air. Karena itulah publik mendesak pemerintah segera mengaudit seluruh perusahaan pemegang konsesi, serta menuntut tanggung jawab dari Menteri Lingkungan Hidup, ESDM, dan Kehutanan atas kerusakan yang telah terjadi. Apa yang melanda Sumatera bukan sekedar tragedi alam. Ini adalah alarm keras bahwa tata kelola lingkungan kita sudah berada di ambang kritis.
Negara harus berdiri di garis depan sejak awal, bukan baru muncul setelah semuanya tenggelam oleh lumpur dan penyesalan.